Kenapa dan karena apa saya menyekolahkan anak saya di Kasih Baptis? Karena menurut saya pembentukan karakter anak di Kasih Baptis ini bagus. Anak-anak menjadi lebih mandiri, dan saya lihat guru-guru di Kasih Baptis ini perhatian atas perkembangan anak saya. Anakku ada dua-duanya aku sekolahin di sekolah Kasih Baptis. Kenapa aku sekolahin di Kasih Baptis? Karena menurut aku bagus sih, banyak rekomen dari teman juga, terutama dia mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Terus yang kedua, dia membimbing anak kita supaya karakter anak kita bisa menjadi lebih baik. Ada perubahan juga dari anak. Halo, nama saya Oktavia, saya maminya Nando Kurniawango, kelas Ki di Wandi. Pengalaman saya selama anak saya sekolah di TK Kasih Baptis itu nggak terlalu banyak ya, karena kan anak saya di semester pertama nursery aja sekolah di tempat sekolahnya, kan karena ada pandemi jadi dirumahkan pada saat semester keduanya, jadi sekolah online sampai sekarang. Tapi sebentar di semester pertama itu yang saya perhatikan, guru pendidiknya, miss-miss semuanya di TK Kasih Baptis itu sabar-sabar dalam menghadapi anak-anak. Ya maklum ya, anak-anak kan masih belajar untuk bisa sesuatu itu susah sekali untuk mengajarnya. Yang saya lihat sih begitu, lebih sabar. Miss-missnya, guru-gurunya semua sabar-sabar. Pengalaman yang didapat setelah sekolah di Kasih Baptis, anak saya lebih disiplin, lebih mudah dikasih tahu, dan anak saya bersikap lebih baik kepada orang tua. Dan karena guru-guru di Kasih Baptis ini mengajarkan anak saya untuk menghormati orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Terus kalau masalah tentang pelajarannya, setiap minggu dikasih tugas, ada video call juga. Terus saat COVID ini juga pengambilan tugas harus tetap jalani protokol, pakai masker, cuci tangan. Ya menurut aku oke sih, gurunya juga ramah, sekolahnya bagus, bersih, ya recommended lah. Saya Tiara, orang tua aristokrat kelas 3 Sekolah Dasar Kasih Baptis Pangkal Pinang. Kami orang tua memilih Sekolah Dasar Kasih Baptis Pangkal Pinang setelah teman kami sharing tentang pengalaman beliau dan anak beliau yang belajar di Sekolah Dasar Kasih Baptis Pangkal Pinang. Setelah itu kami yakin Sekolah Dasar Kasih Baptis Pangkal Pinang adalah sekolah yang tepat buat anak kami. Selama anak kami belajar di Sekolah Dasar Kasih Baptis Pangkal Pinang, anak kami berkembang dengan baik dari segi ilmu pengetahuan, karakter, iman di dalam Tuhan Yesus Kristus maupun interaksi sosialnya berkembang sesuai dengan yang kami harapkan. Kami berterima kasih kepada semua guru yang telah membimbing dan menjaga anak kami. Tuhan memberkati. Halo, salam sejahtera selalu buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rina. Saya adalah orang tua dari Valentino Owen, kelas 5, Kasih Baptis. Alasan saya
memasukkan anak saya ke sekolah kasih baptis karena tenaga pengajarnya, ibu dan bapak guru lebih sabar dan penyayang kepada anak-anak. Komunikasi guru dan orang tua yang komunikatif, tidak menekan nilai anak dengan perbedaan. Setiap anak mempunyai kelebihan yang berbeda. Dan pengalaman yang didapat dari perubahan anak saya selama belajar di sekolah kasih baptis sangat banyak. Seperti anak sudah bisa berinteraktif dengan teman-temannya dan percaya diri, lebih semangat pergi ke sekolah, bisa, dan juga anak menjadi disiplin, terutama bangun pagi, mengerjakan PR dan tugas tepat waktu. Demikian pengalaman yang saya alami. Saya memilih kasih baptis karena sekolah Kristen yang mendidik anak saya bukan hanya untuk menjadi cerdas, tetapi juga mendidik supaya anak saya mempunyai karakter yang positif, yang berguna dan bertanggung jawab. Selama masa pandemi COVID-19, anak-anak tidak pergi ke sekolah dan sekolah dilakukan secara online. Yang saya lihat, anak saya setiap hari tetap melakukan saat teduh seperti yang dilakukan setiap hari di sekolah. Halo semua, selamat siang. Senang sekali rasanya saya bisa berbagi sedikit pengalaman ketika saya ingin menyekolahkan anak saya. Pada waktu itu yang terlintas di pikiran saya hanya bagaimana saya bisa menitipkan anak saya di sekolah sementara saya di rumah ataupun di kantor bisa merasa tenang. Dan pada waktu itu saya memilih sekolah kasih baptis. Pada awal semester saya sudah merasakan adanya perbedaan dengan pengalaman bersekolah sebelumnya. Karena di sekolah kasih baptis itu anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi mereka juga mendapatkan pembentukan karakter secara detail dan bertahap. Jujur bagi saya pribadi itu adalah sangat-sangat penting sekali ya. Dan hal itulah yang membuat saya semakin mantap untuk terus menyekolahkan anak saya di sekolah kasih baptis. Di samping itu juga guru-gurunya profesional loh, juga alat-alatnya sangat mendukung, fasilitasnya sangat mendukung. Ayo buruan daftar ke sekolah kasih baptis, mumpung masih ada kesempatan loh. Bye bye, God bless you. Selamat pagi. Hari ini Sekolah Kasih Baptis sungguh bersyukur mendapatkan kesempatan kita akan sama-sama mengikuti talk show yang kita sudah datangkan bintang tamu atau narasumber ya yang boleh kita wawancara, yang boleh menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya, saya akan perkenalkan sebelumnya. Ini adalah Director of Sales Novotel Bangka dengan Ibu Sri Sufarni.
silakan Ibu Sri sebelum perkenalan, dan Ibu Aini ya. Ibu Aini selaku Direktur Sekolah Kasih Baptis juga akan bersama-sama dengan kita dalam talk show pagi hari ini ya. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ke kamera ya. Kita boleh buka masker sebentar. Say hi. Nah, nanti kita pakai masker lagi. Oke, siap. Halo. Ya, ini dia ya wajah cantik dua ibu. Dua ibu yang pagi hari ini sangat fresh ya. Nah, oke, kita boleh pakai masker lagi ya Bu ya, karena kita harus mengikuti protokol kesehatan ya. Oke. Baik. Nah, saat ini saya mau perkenalkan secara singkat profil dari bintang tamu kita, yaitu Ibu Sri selaku Direktur of Sales Novotel Bangka Hotel ya, yang ada di Bangka ini. Ya, Ibu Sri Sufarni ini ibu dengan 2 anak ya Bu ya. Iya, betul. Nah, usianya masih 44 tahun, masih muda sekali ya, tapi sudah jabatannya sudah oke banget gitu ya. Nah, Ibu Sri Sufarni ini adalah lulusan dari Universitas Sriwijaya dan juga S1 di STI IBEK Pangkal Pinang ya Bu ya. Iya, oke. Nah, kita langsung aja ya. Ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya tanyakan. Nanti Ibu boleh sharing aja ya, mungkin lebih banyak ke sharing pengalaman gitu ya. Oke. Ibu Sri ini saya tahu untuk SMA-nya kemarin Bu, yang pas masih masa sekolah. Nah, saya tahunya Ibu ini SMA-nya untuk jurusan IPS ya Bu ya? Iya, betul. Nah, saya jurusan IPS. Nah, jurusan IPS. Oke. Nah, biasanya kalau misalkan yang saya tahu nih, kalau misalkan mungkin para penonton juga tahu ya, kalau misalkan untuk IPS ini jurusan yang orang bilang nanti mau kerja susah gitu ya. Iya. Dan juga mungkin anak-anaknya biasanya lebih banyak pilih jurusan IPA gitu misalnya Ibu ya. Nah, tapi dengan posisi Ibu saat ini di pekerjaan gitu ya, kita lihat cukup sukses gitu bagi mungkin bagi sebagian orang gitu. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan pengalamannya Bu pada saat Ibu masuk SMP. Kelas 3 akan masuk SMA. Nah, itu bagaimana Ibu memilih jurusan IPA atau IPS seperti itu sampai pada akhirnya Ibu mengambil jurusan tersebut. Mungkin Ibu bisa sharingkan? Oke. Saya kebetulan SMP-nya SMP Negeri 3, Pangkal Pinang juga. Nah, waktu itu sistemnya masih rayon ya. Cuman nilai itu masih memang pengaruh untuk masuk ke SMA favorit. Waktu itu SMA favorit masih SMA Negeri 1, kemudian saya lulusan dari situ. Saya kebetulan mendapat kesempatan, meskipun saya level-level agak akhir, tapi saya masih dapat kesempatan untuk masuk sekolah favorit itu. Jadi saya masuk SMA 1 dan masuk jurusan IPS. Saya juga mikir kemampuan saya cuma bisa IPS nih, kayaknya saya realize dari awal, saya cuma bisa IPS nih. Saya memang mau ngambil IPS karena saya nggak kuat di eksak kebetulan waktu itu ya. Nah, sampai kemudian saya termotivasi oleh pilihan pelajaran akuntansi kebetulan. Dan saya suka, kebetulan gurunya juga mengajarkan saya juga menerimanya dengan cepat dan saya tekuni itu sampai akhirnya itu saya mendapat istilahnya PMDK waktu itu. PMDK itu bisa ke universitas tanpa tes. Jadi kita tinggal duduk aja nih, orang udah mau tes segala macam, kita tinggal duduk aja nih Bu. Saya pikir suatu kebanggaan buat saya bilang tidak semua anak yang di sekolah ini yang kelas 3 mendapat kesempatan seperti itu, dan negeri pula. Saya bilang gitu, siapa yang tidak mau negeri? Ya udah saya coba deh, saya bilang saya ambil, dikasih kesempatan dan lulus. Saya sangat bersyukur. Tadinya saya belum punya, saya mau kemana nih, mau kuliah kemana, saya nggak tahu. Teman-teman saya Jakarta, saya Bandung, dan saya sendiri sebenarnya nggak tahu mau kemana. Nah, dikasih kesempatan sama Tuhan buat saya menyelesaikan sekolah D3 tepat waktu. Dan memang saya tinggal duduk aja nih waktu itu, berarti saya lebih beruntungnya saya gitu loh, mendapat kesempatan seperti itu gitu loh. Itu sih Bu sebenarnya. Wah, berarti kesempatan yang memang Tuhan berikan jalan ini satu persatu ya Bu ya, menggunakan ya. Tidak semua orang ya. Betul, tidak semua orang. Di SMA itu Universitas Negeri yang di Palembang cuma ada 2 orang, satunya bahasa Inggris dan satunya ekonomi ya. Kebetulan saya memang ambilnya D3 waktu itu. Oke. Nah, kalau anak-anak pada masa SMP ini ya Bu ya, ini kan biasanya masih ada peran dari orang tua. Nah, bagaimana pada saat itu peran orang tua di dalam support pilihan yang Bu Sri ambil ini dari SMP memutuskan akan ke SMA?
Kalau sepanjang saya dari kecil memang sebelumnya saya memang terbiasa mandiri. Saya dari keluarga yang sederhana. Orang tua saya mensupport saya, tidak menekankan kamu harus mengambil ini, harus mengambil itu. Yang mana yang terbaik buat anak, mereka pasti support saya. Jadi untuk pun saya mengambil IPS, mereka sangat support saya. Karena dia tahu kemampuan anaknya mungkin sampai di sini aja nih mungkin kan. Jadi kita sebagai anak atau mereka mengetahui kemampuan anak, ya mereka yang sepanjang itu mereka support. Ada tambahan orang tua penuh banget ya Bu ya. Iya. Dan berarti kan saya melihatnya orang tua Bu Sri itu orang tua yang modern dan demokrasinya kuat. Karena jarang sekali memang saya akui juga orang tua yang bisa kemudian memberikan anaknya menjadi mandiri di dalam pilihannya. Betul. Nah kebetulan di tahun ini Bu, di Juli tahun ini kami akan buka SMA. Nah harapan kami di SMA ini, keluar anak-anak dari SMA Kasih Baptis adalah anak-anak yang mandiri seperti model Bu Sri gini. Alhamdulillah, semoga ya Bu ya. Dan jadi ketika dia masuk mulai dari pertama kelas 11, jadi dia nggak selalu, kita udah mulai arahkan, dia mau ke IPA, jadi pendaftaran pertama langsung ke jurusan IPA dan IPS. Jelas memang anak itu memang mesti mengetahui kemampuan knowledge-nya dia. Betul. Kalau dia rasanya memang tidak begitu kuat di dalam eksak, boleh memilih di IPS. Nah memang seperti Nisanti katakan, orang masih menilai bahwa IPS itu sepertinya tidak punya karir. Padahal enggak juga sih. Enggak, karena IPS itu kan juga banyak lingkupnya ya. Enggak harus misalnya enggak selalu IPS itu jelek. Enggak kok. Betul. Saya juga bisa membuktikan bahwa saya dulu jurusan IPS, saya juga masih bisa bertahan dengan jurusan IPA dan lain-lain masih bisa saya survive gitu loh. Masih bisa saya dan ini saya loh, saya sekarang biarpun saya jurusan IPS, saya juga bisa loh seperti kalian yang juga jurusan IPA gitu loh. Saya juga bisa ambil karir yang saya mau gitu. Kuncinya di mana Bu? Kalau misalnya untuk anak-anak ya nanti ketika dia selesai SMA, dia mau terjun pasti di dunia di pekerjaan. Nah, kuncinya di dalam dunia pekerja itu sebenarnya apa Bu? Kadang-kadang orang bilang IQ, EQ, atau ada juga SQ sekarang. Iya. Nah, kalau SQ saya nggak sampai sana ya, tapi kalau saya tahu cuma IQ sama EQ ya. Kalau saya sih paling banyak sih karena IPS ya, mungkin anak IPS atau dalam pekerjaan sekarang saya banyak menggunakan EQ. Jadi EQ sampai sekarang pun masih 80% tuh EQ ya Bu ya, ketimbang 20%-nya IQ ya. Nah, untuk yang EQ saya yakin anak yang dari awalnya dia banyak menguasai EQ, pasti dia akan lebih maju ya, karena ada pengendalian emosi sama pengendalian diri ya Bu ya. Nggak semua orang pintar itu bisa ngendaliin diri sama ngendaliin emosi loh. Saya pikir juga gitu loh, untuk kerja saat ini itu sih lebih utama sih, EQ itu lebih utama. Iya, malah buku yang saya baca juga orang melihat bukan berarti IQ diabaikan ya. Oh enggak, IQ tetap harus. Cuma memang kalau di dalam dunia kerja, di dunia bertemu dengan banyak orang, bagaimana dia mesti luas juga ya Bu ya, menghargai orang juga, ada sopan santunnya. Nah itu di IQ-nya dan SQ-nya juga sebenarnya. Iya. Oke, benar Bu ya. Ya, oke. Bu, kalau boleh kita tahu nih, Bu, boleh di-sharingkan sebelum Ibu di Novotel. Di Novotel ini sudah berapa tahun ya Bu ya? Saya tahun ke-8 sih sebenarnya. 8 tahun ya berarti. Saya termasuk orang yang loyal dalam kerja ya. Kayaknya itu kunci loh misalnya ya. Salah satu sebuah ketika kita mau masuk ke jenjang sebuah karir itu harus ada loyalitasnya. Betul. Kalau enggak ya mencok-mencok sana, dia tidak akan kelihatan karirnya dia. Iya. Tapi kan kebanyakan orang ada mau instan. Kalau saya nggak terlalu suka instan. Saya kebanyakan proses sih saya loyal ya, saya proses. Iya betul. Mau menikmati proses. Iya, menikmati proses. Nanti di proses itulah nanti ada sesuatu lah, pasti kita nanti ada. Baik Bu Sri, menarik banget nih tentang SMA. Jadi kepikir ada SMA, ada satu lagi jurusan SMK. Nah, menurut pandangan Ibu atau pengalaman Ibu dengan timnya, apakah juga anak-anak SMA ada kesempatan khususnya bagi orang tua yang hanya berpikir ya udah aku nggak punya uang, kalian kerja dulu. Nah, di hotel ada nggak Bu anak-anak yang lulusan SMA itu? Ada kok, banyak ada. Yang lulus SMA juga banyak sih. Nggak melulu harus SMK. Bisa SMA juga bisa langsung dapat pekerjaan asal ada kemauan. Betul. Dan anaknya mau bekerja, mau belajar, dalam sambil bekerja mungkin mau belajar. Misalnya ya kesempatan itu semua pasti ada.
asal ada kemauan. Ada satu yang contoh satu karyawan SMA yang benar-benar memang dia kualitas kerjanya memang bagus. Ada nggak? Ada ya? Bu. Iya. Jadi pada akhirnya itu kualitas, Iya. ya, attitude-nya dia juga, Betul, ya. sama kemauan dulu. Betul, paling benar, paling besar itu punya effortnya untuk yang besar untuk maju. Iya. Kalau dia nggak punya kemauan maju, percuma sih Bu, mau SMK mau SMA-nya. Akhirnya memang benar, kalau mau kerja harus punya tanggung jawab juga, kemauannya besar. Ya, selanjutnya ya Bu. Nah, berdasarkan dengan pengalaman Ibu pada masa sekolah kemarin itu di SMP, SMA. Nah, Ibu kan sekarang punya 2 anak ya, dan saya tahu yang satunya ini juga SMA gitu, yang satu kelas 6 mau masuk SMP. Nah, bagaimana pengaruh dari pengalaman hidup Ibu untuk Ibu terapkan lagi kepada anak-anak Ibu? Jadi ini sebagai sisi orang tua nih Bu. Iya. Mungkin boleh di-sharingkan? Saya kebetulan karena punya 2 anak laki-laki, yang besar itu perempuan SMA, yang sekarang masih SMA kelas 10 ya Bu ya. Dari awal saya tidak pernah menetapkan kamu harus IPA, kamu harus IPS. Saya nggak pernah. Jadi saya melihat kemampuan anakku, dia maunya dia kemana. Sepanjang saya masih bisa support, saya akan support anak-anak. Semua anak saya pasti saya support. Dia bilang saya butuh les ini, dia butuh les itu. Saya bilang oke, kita les, nggak apa-apa. Jadi sepanjang itu kami sebagai orang tua mensupport full anak-anak. Iya. Ini berdasarkan pengalaman hidup ya Bu ya. Jadi betul. ya karena sudah merasakan, pada akhirnya dampaknya sekarang sebagai orang tua juga akhirnya memberikan kebebasan juga kepada anak-anak untuk memilih. Memberi kebebasan, terutama tanggung jawab kepada mereka ya. Ada tips kecil Bu, bagaimana mengajarkan anak yang anak remaja? Ya saya juga dengar susah banget anak-anak. Nah ada tips yang Ibu bekalin buat anak-anak, misalnya bagaimana dia mulai mengerti uang. Jadi nggak boros lagi seperti itu. Ada Bu? Kalau masalah uang kebetulan anak saya juga memang saya kasihnya jatahnya mingguan ya Bu ya. Saya jatah mingguan sama anak saya yang besar. Supaya dia belajar mengatur uangnya sendiri gitu dan menggunakan uang ya seperlunya dia gitu. Dan saya kalau memang misalnya saya kebetulan ngajak mereka buat belanja atau apa gitu loh, saya juga selalu, kamu kalau yang nggak butuh kamu nggak usah beli. Jadi belilah sesuai kebutuhan kamu, bukan keinginan gitu. Ya, paham ya anaknya Bu ya? Iya, kebetulan anak saya paham sih Bu. Iya. Saya ajarin juga tanggung jawab mereka ya. Tapi saya rasa mungkin ya, kan anak tiba-tiba kemudian menjadi matang di dalam karakternya. Pasti ada proses dari dia kecil. Nah itu peran ibu, saya lihat peran orang tua, peran suami juga. Orang tua, figur orang tua hadir membimbing anak. Karena saya percaya nggak tiba-tiba remaja dia ngerti banget. Betul. Yang tadi ibu bilang kerja pun ada proses, mendidik anak pun ada prosesnya. Dari dia kecil sekali. Anak ada nih Bu pengalaman saya. Pengalaman maksudnya dari teman-teman saya atau orang yang saya tahu, dia lumayan secara ekonomi dia udah lumayan. Jadi dia dengan mudahnya dia bisa beli mobil. Jadi anak umur 17 tahun, bahkan ada yang pengalaman saya tahu yang dengan ada orang lain itu karena dia mampu, dia berikan anaknya, waktu itu mampu baru 13 tahun, diberikan motor. Nah anak umur 13 tahun emosi belum bisa stabil, jadi dia kebut-kebut. Dan itu satu kejadian yang memang menyedihkan sekali. Dia cacat seumur hidup sampai umur 18 tahun dan tidak bisa buat apa-apa. Jadi hanya terbaring kurus, itu pria dan kurus banget. Dan ada nggak bisa masuk makanan lagi, jadi ada lubang di lehernya itu. Terus nggak bisa apa, suara udah kurang. Nah bagi ibu sendiri, saya percaya secara finansial ibu pasti bisa mampu memberikan anak motor atau mobil. Nah, pandangan ibu sendiri, apakah ya udah aku berikan pandangan ibu sendiri pada anak-anak bagaimana? Saya kebetulan dari kecil anak saya memang saya yang mengantar sekolah. Iya, dua-duanya anak saya antar sekolah. Dan untuk pulang karena dia di rumah nenek, jadi saya kalau pulang untuk yang sekarang karena saya pulang kadang-kadang jam 8, jam 9 gitu. Dan saya memang jemput mereka dulu baru saya pulang gitu. Nah untuk yang ibu tanyakan tadi, saya pikir bagaimana tanggung jawab kita mengajarkan anak itu kan tidak hanya kamu harus nggak boleh nakal loh, tapi kita juga harus memberi contoh. Nah, kebanyakan saya itu memberi contoh kepada mereka, tidak hanya
tidak hanya menjudge gitu loh Bu. Jadi untuk misalnya dibilang, oke, saya belikan motor untuk anak saya yang misalnya SMP, tapi saya harus lihat dulu bagaimana kamu ngedrive motor itu supaya kamu safe dan saya juga nggak worry gitu sebagai orang tua. Dan saya kita pakai motor, saya belikan kamu motor, tanggung jawab ini. Saya bilang tanggung jawab sih. Saya bilang saya mampu, tapi saya bukan tidak mau memfasilitasi anak sampai yang untuk hal-hal yang menurut saya high risk ya. Sebenarnya itu high risk buat saya Bu. Iya, pakai motor anak belum punya SIM tuh high risk bagi saya. Cuman karena sekarang itu kebutuhan dan kita juga nggak selalu bisa menemani mereka karena kita juga bekerja, dan saya ajarkan tanggung jawab gitu. Tanggung jawab paling penting, dan ya udah patuhi peraturan lalu lintas, nggak usah kebut-kebutan, dan dia cukup mengerti untuk hal itu. Ya, benar tuh. Tanggung jawab. Nah, kebetulan juga sih Bu di sekolah kami, kan kami punya value, kita tulis dengan PROD. Jadi ada nilai huruf P yang pertama itu proaktif. Nah, itu sudah lewat 2 tahun lalu. Kemudian R, responsibility. Nah, kemudian O, obedient. Nah, tahun yang lalu kita ngomong tentang responsibility. Jadi mengajarkan anak bagaimana dia bertanggung jawab dalam kehidupannya di rumah, tanggung jawabnya juga di sekolah. Karena bagi kami di sekolah memang punya tanggung jawab, di orang tua juga punya tanggung jawab. Jadi memang terpisah. Tapi tanggung jawab kami yaitu bagaimana mengajar anak, khususnya di dalam masih responsibility itu, bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap hidupnya dia. Nah, paling mudah PR. PR itu tanggung jawab Bu, bentuk tanggung jawab itu. Nah, dalam pandemi begini, kami memahami kesulitan orang tua. Nah, orang tua pasti ibu kan wanita karir. Nah, bersyukur anak-anaknya ya bisa, karena kebetulan dia remaja juga sudah bisa. Tapi kalau anaknya masih kecil-kecil, ibunya bekerja, nah pasti tugas-tugas dari sekolah begitu numpuk. Nah, yang paling kewalahan ya untuk anak-anak kecil si orang tuanya atau si ibunya. Nah, kami mengerti banget kesulitan itu. Jadi di kami khususnya di TK sampai kelas SD kelas kecil itu, dan yang sekolah-sekolah yang di unit yang lain lagi itu, jadi kami mengartikan tugas-tugas yang kami berikan enggak menumpuk begitu. Nah, misalnya kebetulan kan kapsek mereka boleh bercerita sedikit. Tentang masa pandemi ini. Jadi memang pada awal masa pandemi kemarin itu pergumulan yang besar juga memang buat kami dari unit TK gitu, karena memang banyak orang tua yang merasa anak saya nggak bisa, masih kecil, harus ikut online kayak gitu ya. Nah, tapi kami kami beritahukan kepada mereka, kami berikan mereka satu solusi yang menurut kami ya kami percaya kami bisa terapkan, yaitu kami memang tidak membatasi waktu untuk pemberian tugas, pengumpulan tugas, pelaporan tugas dari anak-anak gitu. Jadi kapan orang tua sudah bisa mendampingi anak, nah mereka boleh kumpulkan pelaporan tugasnya. Jadi kami tidak membatasi. Nah, juga materi yang kami berikan memang mungkin tidak bisa sama targetnya dengan tahun-tahun sebelumnya pada masa tatap muka gitu. Jadi kami tidak memberikan target harus selesai materi ini, enggak gitu. Jadi memang kita sesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini seperti itu. Dan ya puji Tuhan orang tua bisa mengerti dan mereka tetap mengikuti pembelajaran online selama pandemi ini sih. Selama pandemi ini kami lebih banyak sih kepada life skill-nya anak. Saya masih contoh ngomong yang si TK. Si TK ada satu tugas yang dari gurunya berikan, bagaimana dia mempersiapkan breakfast. Nah, biasanya anak tuh disiapin orang tuanya. Dia diajarkan kemandirian dan mulai untuk bisa mengurus dirinya sendiri. Dia bikin tuh. Nah, misalnya mungkin ada pengalaman tuh ya, bagaimana anak mempersiapkan breakfast. Menarik itu tuh. Menarik. Jadi akhirnya orang tua pun bisa melihat, anak saya ternyata bisa gitu. Ya selama ini mungkin mama papanya siapkan gitu, ternyata anaknya juga bisa membantu orang tuanya gitu. Akhirnya bisa mempersiapkan breakfast itu. Terus kreativitas kalau ini dari buah dibikin burung apa waktu itu ya? Kapal. Dari buah dia kok pepaya, bisa nanti dikombinasi. Sebenarnya itu di hotel juga ada. Di hotel, jadi ilmu hotel kita ada ambil sedikit tuh. Nggak apa-apa. Kreativitas. Nggak apa-apa, boleh.
Dan anak enjoy banget gitu, dari pepayanya dia bikin, tapi tetap ada contoh yang diberikan oleh si gurunya kepada dia. Nah, jadi memang selama pandemi ini satu benar yang bisa disampaikan, tugas-tugas kami tidak beratkan ke anak-anak, ke orang tua secara khusus. Jadi kami memahami, tapi tetap mutu kualitas itu tidak menurun. Tapi memangnya kami lebih agak berubah sedikit, nggak hanya menyelesaikan, karena kami punya sistem belajar itu tuntas, Bu. Jadi kita mau belajar, kalau anak selesai bisa jam 1, selesai dia belajar, nggak ada lagi bawa pulang PR. Nah itu program yang kami buat di sebelum pandemi. Jadi anak belajar jam 1 selesai. Nah bagaimana kalau anak yang tidak mencapai, jadi dia ada tambahan khusus. Teman-temannya jam 1 pulang, dia bersama si gurunya. Ya mungkin waktunya tidak. Kayak kalau kita ngomong kayak les tambahan. Ini sebenarnya bukan les tambahan. Kalau kami menilainya ini adalah sebuah perhatian pendidik kepada anak didiknya. Jadi kami berikan waktu khusus ya sekitar 15 atau 20 menit tergantung kemampuan si anak untuk menyelesaikan materi pelajaran yang tidak tercapai. Nah, ini free, Bu, tidak ada uang sama sekali. Jadi memang ini hati kami sebagai pendidik mau memberi lebih daripada nggak selesai jam 1 sudah udah aku nggak mau tahu, enggak. Jadi guru-guru kami diajarkan bagaimana dia memberi lebih bagi anak-anak didiknya. Termasuk juga, jadi kami juga menciptakan bagaimana sekolah ini menjadi seperti sebuah keluarga. Jadi ada caringnya juga, kami bisa juga menyapa orang tua. Jadi itulah yang kami mau bangun sekolah ini, kekeluargaan yang kental. Nah, kalau tidak mencapai di pandemi ini karena tidak lagi dengan sistem tuntas belajar, nah metode kami ubah, yaitu lebih kepada life skill, membentuk anak untuk dia mandiri, tanggung jawab, begitu. Oke, seru sekali ya ternyata ya untuk talk show kita. Nah, sebelum menutup talk show kita hari ini, saya mau mungkin ke Bu Sri untuk pesan untuk anak-anak. Nah, secara khusus nih untuk anak-anak SMP yang akan naik ke SMA gitu, Bu, dan harus memilih jurusan supaya mereka bisa lebih mantep gitu. Menarik banget nih. Mungkin ada pesan khusus dari Bu Sri. Kalau dari saya sih sebenarnya kenali dulu kemampuan kita. Dan fokus pada, kalau kita sudah pilih nih, sudah realize nih, oh saya bisanya di IPA, saya bisanya di IPS, saya kita harus fokus itu lebih penting ya. Kalau kita sudah fokus, kita nanti lebih mudah untuk achieve karir kita tuh di mana, passion kita tuh nantinya tuh di mana, tuh akan lebih mudah. Dan terutama sih support orang tua ya, sebagai support system kita ya, itu full harus ada sih, itu yang paling penting. Nah, jadi tadi pesan untuk anak-anak anak sekarang, pesan untuk orang tua, Bu. Yo coba gimana dari sisi Ibu supaya benar bisa mewujudkan bahwa orang tua bisa benar-benar masuk ya, gitu. Karena ini audiensnya nggak hanya anak-anak, ada juga orang tuanya. Untuk pesan orang tua, karena saya juga sebagai orang tua ya dengan Buana, saya tidak pernah memberikan, saya memberikan kebebasan untuk anak-anak saya untuk menentukan pilihannya. Sepanjang itu positif, kami sebagai orang tua pasti full support. Pasti tidak memberatkan anak untuk hal-hal yang kita rasa mereka dia nggak mampu, kita paksakan, dan pada akhirnya apa, nanti dia nggak enjoy. Benar itu penting. Saya tuh pengen anak saya juga semualah istilahnya tuh mereka enjoy gitu loh. Untuk karirnya, dan bukan untuk sekarang nih, untuk masa dia mendatang. Jangan sampai yang kita paksakan itu nanti malah dia menjadi penyesalan dia dan penyesalan kita pada akhirnya. Nah, karir itu memang karir sebenarnya bisa diarahkan gitu. Nah, kebetulan juga di SMA kami kan memang kerjasama dengan beberapa uni yang ada, beberapa universitas yang ada. Nah, kami sudah rancang tuh. Salah satunya di zaman sekarang ada yang namanya e-commerce. Nah, kami akan mengajarkan anak itu bagaimana tentang apa sih e-commerce itu. Nah, mulai diajarkan. Jadi SMA nanti lebih banyak bukan saja teori yang anak dapat. Jadi kami akan banyak webinar. Nah, kebetulan besok tuh Bu ada webinar kami dengan Untar. Sama juga temanya langsung diajar anak SMP, diajar langsung sama dosen. Zaman saya sekolah SMP ya guru aja. Nah, kali ini anak-anak diberi kesempatan diajar langsung sama dosen dari Untar, dari psikologi, dan dia sama sebenarnya topik kita hari ini.
mengenali diri untuk masa depan. Nah, kalau kami kan hari ini figurnya udah ada ibu masa depannya. Besok anak-anak belajar tentang webinar tentang psikologi, bagaimana mengenal diri dia untuk masa depan. Nah, nanti di SMA kami diarahkan anak-anak bukan hanya sekedar dia belajar, tapi dia nanti ada diatur oleh dari sekolah kami sudah buat kurikulumnya. Ada satu proyek-proyek dia yang nanti akan terlihat hasil daripada dia belajar itu. Contoh salah satunya karena kami nggak memungkinkan dosen datang ke tempat kami, jadi kami buat dalam bentuk webinar. Setelah webinar, ada berapa paket yang sudah kami buat. Salah satunya tadi tentang e-commerce. Tapi e-commerce itu tidak hanya diajarkan 1 kali tatap muka. Nah, satu webinar selalu kami buat webinar hanya 1 jam. Mengingat untuk anak-anak boring. Nah, webinar itu akan kami buat dalam 4 sesi yang tentang e-commerce itu. Nah, anak akan belajar, setelah dia dapat secara teori, kemudian dia akan dibuat satu project bagaimana dia, contoh misalnya bagaimana untuk buat satu, dia mau menjual barangnya, jadi dia mulai diajarkan tentang entrepreneurship, dari modalnya, mungkin uang jajannya dia, kita akan latih. Nah, bersyukur sih anak-anak nanti SMA itu akan dilatih bersama dosen dan wali kelasnya. Jadi akan dituntun, kamu kalau punya uang modal kamu, anggaplah cuma 100.000 atau 50.000, kira-kira kamu mau jual barang apa? Nah, dia akan diarahin tuh. Terus, jualnya bukan lagi benar toko. Nah, sekarang udah nggak pakai toko. Sistemnya online. Menarik ya, Bu ya. Iya. Bagaimana anak dalam usia remaja dia mulai belajar, karena anak-anak Bangka di sini, masyarakat Bangka itu pedagang-pedagang. Iya. Nah, banyak pedagang. Jadi bagaimana kita anak dari kecil, dari remaja mulai belajar untuk berbisnis. Nah, mulai diajar kecil, pasti anak-anak masih remaja dia pasti mungkin ada bikin program. Nah, nanti setelah itu akan evaluasi. Nah, dievaluasi siapa? Dosen dari universitas yang kami sudah undang bersama dengan guru kami. Ya, akan dituntun tuh, kamu dalam bisnis online ini kamu kelirunya sini, kenapa ratingnya kurang misalnya gitu. Mengapa dagangan kamu tampilkan di misalnya di satu online shop itu, kenapa nggak menarik orang nggak beli, nggak ada yang mau lihat, viewsnya dikit. Evaluasi tuh, ya bisa juga tampilan fotonya jelek. Nah, nanti itu semua akan diajarkan. Makanya kami bilang SMA kami ini, kalau bilang tadi SMK lebih kepada skill. Nah, kami juga mirip-mirip SMK. Tapi memang SMA itu akan memberikan anak punya kesempatan bisa ke uni lagi. Kemudian SMA kami tidak hanya mengajarkan teori, tapi akan diajarkan lebih kepada nanti dia bagaimana sih kalau dia selesai SMA itu gimana. Dan yang terutama juga kalau dia mau lanjut kuliah, dia udah mantep tuh, Bu. Mikir-mikir, bingung-bingung mau kemana. IPS jalurnya kemana saja. Nah, karena kami udah kerja sama uni itu, ada satu profesi-profesi yang dipersiapkan. Kalau jalur IPS itu apa, jalur IPA itu apa. Misalnya ada guidance-nya lah ya. Betul, ada guidance-nya. Tenang dong ya. Nah, sekolah ini iya Bu, kebetulan hari ini sekolah kami akan mengadakan open house. Setelah acara ini, jadi kami mengundang mungkin orang-orang tua yang mau mendaftar, mereka bisa langsung datang ke sekolah. Mudah-mudahan dengan pesan-pesan dari Bu Sri tadi itu bisa memantapkan hati orang tua yang untuk bisa mendaftar di sekolah Kasih Baptis ini. Oke, demikian aja untuk talk show kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Sri yang sudah boleh hadir bersama-sama dengan kami dan juga Ibu Aini selaku Direktur Sekolah Kasih Baptis. Baik Bapak Ibu, nah kita sudah masuk di dalam penghujung acara talk show kita. Ya, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, dan jangan lupa hari ini kita ada open house Sekolah Kasih Baptis dimulai dari jam 9 sampai dengan jam 12. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan anaknya, silakan datang ke sekolah sampai dengan besok juga dengan di waktu yang sama. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.